Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Dewi Nur Aini, NIM 205200047 dari kelas PAUD B. Di sini saya akan menjawab soal dari mata pelajaran kreativitas. Jawaban yang pertama, persamaan kreativitas dan inteligensi yaitu inteligensi mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan kreativitas. Artinya, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka semakin tinggi pula kreativitas serta sangat mempunyai semangat kreasi yang sangat tinggi. Perbedaan kreativitas dan inteligensi. Inteligensi menyangkut berpikir konvergen atau memusat, sedangkan kreativitas cara berpikir dengan divergen atau menyebar. Hubungan antara keduanya yaitu kreativitas dan inteligensi. Inteligensi yang mempunyai hubungan positif dengan kreativitas itu sendiri. Jawaban yang nomor 2. Persiapan. Ada 5 kan? Persiapan, konsentrasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yaitu mengenali dan banyak-banyak membaca latar belakang yang akan dipilih untuk menjadi ide atau gagasan utama. Semisal ide tentang keagamaan, maka kita datang ke pengajian atau seminar Islami untuk menggali informasi dan inspirasi tentang keagamaan. Yang kedua, konsentrasi, tahap di mana semua orang harus mempunyai kesiapan berpikir agar fokus serta terkurasnya waktu yang cukup lama. Serta terkadang pada tahap ini orang akan mengalami frustasi sebab belum menemukan solusi yang mereka inginkan atau orang bisa dikatakan sudah lelah berpikir. Yang ketiga, inkubasi. Tahap ini merupakan tahap di mana orang menjadi senang sebab mereka bisa meluangkan waktu keluar dari kepenatan itu, seperti rileks dan melepaskan beban pikiran, seperti dengan cara pergi ke pantai, berenang, makan, ataupun shopping. Yang selanjutnya yaitu iluminasi, tahap atau fase di mana seseorang mampu memecahkan suatu masalah, sudah mendapatkan jawaban. Dari konsentrasi di tahap di mana kita sedang berpusing-pusing untuk mencari sebuah kerangka tentang keagamaan. Yang selanjutnya di mana tahap yang paling kita senangi yaitu inkubasi. Setelah memasuki fase inkubasi, selanjutnya yaitu fase atau tahap iluminasi, yaitu di mana tahap seseorang mampu memecahkan suatu masalah sesudah mendapatkan jawaban. Yang terakhir yaitu verifikasi. Tahap terakhir yaitu mengubah menjadi sebuah gagasan atau tulisan. Dari mulai persiapan, konsentrasi, inkubasi, dan iluminasi dijadikan satu menjadi sebuah gagasan di bagian tahap verifikasi. Selanjutnya yang nomor 3, teori-teori psikoanalisis melihat kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya mulai di mana masa anak-anak. Menurut teori Freud, mengungkapkan kemampuan kreatif merupakan ciri kepribadian yang menetap pada 5 tahun pertama dari kehidupan. Freud percaya bahwa meskipun banyak mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreativitas, mekanisme sublimasi justru menyebab utama kreativitas. Mekanisme pertahanan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama represi, yang kedua kompensasi, dan ketiga sublimasi, dan keempat rasionalisasi, keenam identifikasi, ketujuh introjeksi, ke-8 regresi, ke-9 proyeksi, ke-10 pembentukan reaksi, ke-11 pemindahan, dan yang terakhir kompartementalisasi.
Jawaban soal selanjutnya yaitu nomor 4. Menurut saya, pengembangan kreativitas anak harus dikembangkan. Mungkin ada beberapa orang menganggap penyalahgunaan moral atau etika sosial. Maka kita sebagai orang tua atau calon orang tua harus memantau dan memberikan motivasi agar anak tidak salah dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki, sebab anak usia dini perlu dampingan khusus dari orang tuanya. Dan anak tidak harus dikekang untuk tidak bisa mengembangkan kreativitasnya yang mereka miliki saat ini. Karena orang tua juga harus bisa menjadi teman untuk anaknya agar mereka layaknya mereka sebagaikan teman, agar anak itu bisa berkomunikasi dengan orang tua dan dengan baik, agar anak sama orang tua itu tidak canggung. Begitu. Mohon maaf apabila jawaban saya ada kesalahan dari tutur kata atau bahasa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.